Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Ini adalah part kedua. Penilaian harian untuk gugus fungsi kimia kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Silakan yang punya bukunya merapat ya. Oke, langsung aja. Insya Allah kita akan membahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Jangan lupa sebelumnya subscribe Matkim Privat dan share video kakak ya, agar kita pintar bersama-sama. Nomor 11. Senyawa alkohol dapat diperoleh dari reaksi antara alkena, ya saya buat sini ada alkena ya. Jika alkena bereaksi dengan air yaitu H2O, di dalam H2O nanti ada unsur H+ dan OH- dengan bantuan katalisnya adalah asam ya, maka akan menghasilkan alkohol. Ya, alkena ditambah air menghasilkan alkohol. Reaksi tersebut merupakan reaksi apa? Ini adalah reaksi hidrasi. Reaksi hidrasi itu apa sih Mbak? Reaksi pada saat sebuah alkena, saya sebut aja ya, ada CH3, ada CH, di sini ada CH2. Ikatan rangkap bereaksi dengan air. Air itu ada HOH, nanti H-nya akan melekat ke C, OH-nya akan melekat C yang satunya. Nah, ini sebuah reaksi hidrasi ya. Jika unsur hidroksida dan H+ melekat pada rantai karbon rangkap, nanti akan menghasilkan alkohol. Reaksinya hasilnya adalah seperti ini. Nah, begitu guys penjelasannya. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Jawabannya adalah poin B. Nomor 12. Reaksi oksidasi alkohol dengan KMNO4 menghasilkan senyawa C5H10O. C5H10O itu adalah CN H2NO. Nah, ini berarti kan kalau nggak aldehid, itu adalah keton. Nah, jadi ada senyawa X ya, itu dioksidasi oleh bantuan KMNO4, akan menghasilkan C5H10O. Nah, lanjut ya. Ternyata C5H10O ini mampu mengalami reaksi polimerisasi adisi maupun kondensasi. Data yang tepat mengenai senyawa alkohol dan hasil oksidasinya. Ya, yang bisa mengalami polimerisasi adisi itu adalah monomernya wajib memiliki ikatan rangkap. Ya, maka kemungkinan senyawa X ini adalah sebuah alkohol. Alkohol apa Mbak? Alkohol sekunder. Ya, kenapa bukan alkohol primer? Dikarenakan apabila dioksidasi menggunakan KMNO4, maka alkohol primer akan teroksidasi menjadi asam karboksilat ya. Maka dari itu C5H10O yang tepat itu adalah keton. Oke guys, yuk kita cari yang alkohol sekunder untuk senyawa X-nya ya. Maka di sini adalah senyawa X-nya, di sini adalah senyawa Y-nya ya, saya anggap sebagai Y. Kita akan cek ya poin A ya. Ini butanol berarti C-nya 4, ketambahan metil 1, maka jumlah C-nya ada 5. Untuk yang sebelahnya yang kanan, pentanon itu C-nya 5 ya, sedangkan metil C-nya 1, maka jumlah C-nya 6. Otomatis poin A itu salah ya, D. Selanjutnya kita lihat untuk poin C, 1 butanol. Ini adalah alkohol primer. Kita sedang mencari yang alkohol sekunder. Ini juga ya, 2 metil butanol itu juga alkohol primer, 1 pentanol itu juga alkohol primer. Apa itu alkohol sekunder? Alkohol sekunder itu adalah alkohol yang nempel di C yang masih memiliki H. Jadi CH begitu ya. Nanti ada gugus OH yang nempel di CH. Nah, jawaban yang tepat itu adalah poin B, pentanol. Saya akan buat seperti ini ya, dengan jumlah C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2 pentanol. Nah, inilah yang dikatakan alkohol sekunder. Akan teroksidasi menjadi keton. Keton itu 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kedudukan gugus yang sama di C kedua, itu ada gugus keton. Begitu guys, ya. Semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 13. Perhatikan struktur senyawa berikut. Salah satu isomer senyawa tersebut adalah, ini ada gugus eter. Nah, ini isomernya isomer apa ya, Dek? Isomer fungsi atau isomer rantai. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan isomer rantai ya. Ini adalah gugus eter. Jumlah C-nya itu ada 1, 2,
3, 4, 5. Ada 5C ya. Nah, kalau ether itu berisomer fungsi dengan siapa sih? Berisomer fungsi dengan alkohol. Ini otomatis aldehid salah. Ini alkohol salah, keton salah. Berarti kalau nggak poin B, C ya. Kalau dengan alkohol, maka nanti isomer fungsi. Nah, sedangkan untuk poin B, ini alkoksi alkana, ini tata nama ether ya, maka bisa dikatakan sebagai isomer rantai. Tinggal kita lihat mana yang benar, kita lihat poin B ya. Butanol 1, 2, 3, 4, di C ke-1 ada alkohol, di C ke-3 ada metil. Nah, jumlah C-nya berarti berapa Mbak? Jumlah C-nya 5 ya, betul ya. Kita sedang mencari yang jumlah C-nya 5, maka poin B itu benar. Kita lihat poin C ya, salahnya di mana? Propana, 1 metoksi propana. Ini gugus ether, di sini propana jumlah C-nya 3 ya, 1, 2, 3. Di sini sebagai alkoksi, metoksi, dan di sini sebagai propana. Nah, ini disayangkan jumlah C-nya itu ada 4 ya, Dek. Sedangkan ether di soal itu C-nya 5. Maka kita juga harus mencari ether yang jumlah C-nya 5. Ya, maka soal ini yang dimaksud itu adalah isomer fungsi. Jawabannya adalah B. Hidrolisis senyawa berikut menghasilkan apa? Di sini ada gugus ester ya, Dek. Ester kalau terhidrolisis nanti akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Saya akan buat di sini CH3, CH2, CH mengikat CH3, ke samping ada CH2, lalu ke samping ada CO, O, C3H7. Terhidrolisis nanti akan menghasilkan apa? Nah, begini ya. C3H7 nanti lepas bereaksi dengan OH, nanti menghasilkan alkohol. Maka alkohol yang terbentuk C3H7OH. Lalu H yang ini akan lari menggantikan C3H7 yang lepas. Maka nanti hasilnya adalah CH3, CH2, CH, di sini CH3, ke samping CH2, dan menghasilkan gugus asam karboksilat. Begitu ya, Dek. Nah, ini asam karboksilatnya namanya apa, Mbak? 1, 2, 3, 4, 5. Asam 3-metil, induknya ada 5, pentanoat. Nah, sedangkan alkoholnya, ini C-nya ada 3, maka namanya adalah propanol. Oke, jawaban yang tepat mana? Asam 3-metil pentanoat dan propanol. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 15. Jenis reaksi tersebut adalah, kita lihat di sini, yang tadinya ada gugus keton, direaksikan dengan HCN, ketonnya berubah menjadi OH, jadi nanti H-nya ke sini ya, Dek. Lalu menyerang ke sini juga, ada CN di sini. Ya, maka reaksinya dikatakan reaksi apa? Ya, makanya adalah suatu reaksi adisi ya, yang tadinya rangkap menjadi tunggal. Oke, rangkap menjadi tunggal itu adalah suatu reaksi adisi. Nomor 16, etanol itu adalah tata nama aldehid ya. Inilah etanol, di sini ada CH3CHO, dapat diubah menjadi etanol dan asam etanoat sesuai reaksi berikut. Reaksi yang dapat digunakan untuk melangsungkan reaksi tersebut adalah, ini ada aldehid bereaksi menjadi alkohol ya. Makanya dikatakan reaksi reduksi ya, aldehid menjadi alkohol primer. Ya, pada suatu reaksi reduksi, katalis yang digunakan untuk poin 1 ini itu adalah platina ya, dan gas hidrogen. Oke, dari sini kita sudah peroleh jawabannya itu adalah poin A. Selanjutnya ada aldehid berubah menjadi asam karboksilat. Ini adalah suatu reaksi oksidasi, maka kita membutuhkan oksidator yang kuat ya. Salah satunya adalah K2CR2O7 dalam suasana asam, yaitu H+. Oke ya, jawabannya A. Nomor 17. Salah satu isomer dari 3 heksanon. 3 heksanon tuh seperti ini ya, Dek. 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 heksanon.
Maka ini adalah gugus keton, jumlah C-nya 6. Yang ditanya adalah isomernya. Mungkin yang ditanya itu isomer fungsi atau isomer rantai ya. Kita belum tahu di sini. Kalau berisomer fungsi, keton itu berisomer fungsi dengan aldehid. Aldehid itu gugus fungsinya adalah CHO. Kalau berisomer rantai ya kita cari yang keton juga ya. Tetapi dengan jumlah C yang sama, yaitu C6 dengan rumus bangun yang berbeda. Oke, ini poin A, ada alsam karboksilat, maka bukan. Selanjutnya kita lihat ada keton, betul ya, apakah jumlah C-nya 6? 1, 2, 3, 4, 5. Salah, kita sedang mencari yang jumlah C-nya 6. Salah, selanjutnya ini ada aldehid, masih mungkin ya dikatakan isomer fungsi. Apakah jumlah C-nya 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terlalu banyak, salah. Selanjutnya ada aldehid. Jumlah C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, inilah yang dikatakan isomer fungsinya ya. Jumlah C-nya sama. Selanjutnya kita akan menjawab untuk poin E. Ini adalah ester. Maka salah. Ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 18. Manakah yang memiliki isomer optis aktif? Nah, syaratnya memiliki isomer optis aktif ya, minimal harus memiliki satu atom C asimetris ya, atau satu atom C chiral ya, mungkin yang adik kenal. Apa itu C chiral ini? Yaitu C yang memegang 4 kaki yang berbeda. Misalkan saya buat di PQRS. Jadi 4 kakinya harus memegang gugus yang berbeda ya. Maka dikatakan C chiral. Kita coba lihat ya di sini ya. Ya, dari soal ini kita bisa peroleh jawabannya Dek ya. Akan saya jelaskan seperti ini ya Dek. C, H, H, H. Inilah CH3. Ke samping ada CH memegang OH. Lalu ke samping ada COOH. Ya, di mana letak C asimetris? Di C yang kedua ini Dek. Di C yang kedua. Ya, ke kiri itu memegang CH3, ke kanan itu memegang gugus aldehid, asam karboksilat ya, ke bawah itu memegang H, ke atas memegang OH. Nah, maka dia dikatakan C asimetris, memegang 4 kaki yang berbeda. Oke ya Dik ya? Ya, semoga kalian paham. Kita lanjut aja ke soal nomor 19. Reaksi antara 2-metil-3-metilpentanol dengan asam klorida dituliskan, ini mungkin asam bromida ya, bukan asam klorida. Menghasilkan apa? Kita lihat di sini. Saya akan gambar ulang di sini ya, tulis ulang. CH, di sini ada CH3, ke samping ada CH, ada OH, ke samping ada CH2, ke samping ada CH3, ditambah dengan HBr. Nah, ini reaksi apa ini? Ini kemungkinan adalah reaksi substitusi, pergantian gugus ya. Di sini saya akan membuat pergantian gugus OH. OH akan diganti, OH- akan diganti oleh Br-. Ya, jadi nanti OH-nya lepas, H plus-nya lepas, OH dan H plus nanti akan menghasilkan H2O. Selanjutnya, OH- yang lepas itu diganti oleh Br- di sini. Ya, maka nanti reaksinya menghasilkan CH3, CH ke bawah CH3, ke samping CH, OH diganti oleh Br, ke samping ada CH2, ke samping ada CH3, hasil sampingnya adalah air. Oke guys, ini jawabannya. Mana ya? Jawaban yang tepat itu adalah poin D, reaksi substitusi. Lanjut, kita masuk ke soal terakhir nomor 20. Struktur senyawa ini adalah, dia memiliki rumus molekul C6H14O, maka Cn H2N plus 2O ini punya siapa? Punyanya alkohol atau punyanya eter. Poin ke-1, tidak bereaksi dengan logam Na. Yang tidak bereaksi dengan Na itu adalah eter.
Oke ya. Berarti kita bisa mengeliminasi yang OH. Ini ada gugus ester ya. Salah. Kita sedang mencari ether. Ini salah. Berarti kalau nggak poin C, ya poin E. Oke ya. Nah ini kan C6 Mbak. Udah cara cepat aja. Kita minta yang jumlah C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6. Oke, yuk lanjut ya. Kita lihat ke poin kedua. Reaksi substitusi senyawa ini dengan HBr menghasilkan butanol. Oke guys, menghasilkan butanol seperti ini. Dan menghasilkan satu bromoetana. 1, 2, nah seperti ini. Maka nanti eternya dari apa Mbak? Maka eternya dari reaksi C2 dan C4 dipisahkan oleh gugus eter atau O. Ya, maksudnya seperti ini, ada C, C, nah saya lepas sebagai O, sebelahnya C-nya ada 4. Oke, ditambah dengan HBr. Ya, jawabannya mana? Jawaban yang tepat itu adalah poin E, ya. Ini C-nya 2, dan sebelah sini C-nya ada 4. C yang panjang itu jika bereaksi dengan asam halida itu akan menghasilkan alkohol, sedangkan yang pendek nanti akan menghasilkan alkil halida. Ya. Etil bromida ya, atau 1 bromoetana. Oke guys, semoga kalian semuanya paham dan bermanfaat. Simak kembali video materi privat lainnya ya. Assalamualaikum.